Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, orangnya nggak ada ya? Berarti ngomong sendiri kalau orangnya nggak ada nih. Nggak ada. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Hari ini kita kuliah. Kayak sih saya udah tanya sama Pak Rohim, hari ini adalah kuliah kita yang terakhir. Minggu depan libur, menunggu jadwal ujiannya kapan. Jadi hari ini Bu akan memberikan materi tentang khusus tentang pemekaran daerah. Ya. Pemekaran daerah itu seperti apa dalam sistem otonomi ini. Kalau kita melihat dari pemekaran daerah di Indonesia ini adalah pembentukan wilayah administratif. Ya. Karena kita katakan juga otonomi itu wilayah administratif. Di tingkat provinsi, tingkat kota, dan kabupaten. Kabupaten sebagai dua. Landasan hukum terbaru pemekaran daerah di Indonesia ini kita melihat bahwa mulai dari Undang-Undang 32 2004 itu 399 pada setelah reformasi yang mengatur lebih tegasnya dalam 32 2004. Lalu sampai sekarang muncul lagi tahun nomor 23 tahun 2014 dari 32 2004 23 2014. Nah, kalau kita melihat dari 32 2004 kita melihat bahwa provinsi Indonesia ini memiliki 34 provinsi. Provinsi yang ini telah tumbuh beberapa wacana-wacana dari masa aspirasi masyarakat akan minta supaya adanya pemekaran supaya terjadi pembangunan itu lebih cepat. Hal ini kita lihat dalam pemekaran ini adalah sebenarnya penting. Penting pemekaran jadi luasnya wilayah sekian rentang kendali yang sangat luas itu bisa tidak terlalu repot kabupaten atau yang punya seperti kita dulu ya Lampung Utara itu ada Waikanan masih masuk Lampung Utara, Lampung Barat masuk Lampung Utara sebelum pemekaran, Menggala termasuk Lampung Utara. Lampung Utara itu luas banget dulu. Tapi 32 2004 Lampung Utara dipecah menjadi Lampung Barat, Lampung Waikanan, Lampung Tulang Bawang itu dipecah menjadi beberapa kabupaten kota. Sehingga Lampung Utara itu tadinya asetnya banyak dan income-nya masuk untuk daerah banyak menjadi lebih sedikit karena sebagian daerahnya sudah dibagi pemekaran wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan. Lalu kita melihat di dalam pemekaran itu tentunya dalam tahap pertama 32 2004 banyak orang berpandangan oh bagus, tapi setelah dijalankan ternyata kendalanya banyak juga. Kalian bisa melihat dari perkembangan ini pemekaran itu sampai dengan sekarang kalau kita melihat. Kelihatannya gimana coba? Pemekaran daerah sampai dengan saat ini yang dimulai dari 32 2004 positif negatifnya ada atau semuanya positif? Ibu, maaf suaranya kekecilan. Kekecilan. Ini udah full time kali punya kalian yang kecil. Punya ibu udah full. Udah mentok di atas. Udah 100, Bu. Iya, saya punya udah. Ini, Bu. Udah banyak, gede banget. Saya punya udah full. Mungkin saya kurang dekat kali jauh dari laptopnya. Sekarang kedengaran keras? Kalau sejarak ini? Kedengaran nggak? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Memang saya jauhkan laptopnya dari saya. Jadi kalau kita melihat dari perjalanan pemekaran daerah dan penggabungan daerah, itu sebenarnya kalau kita melihat ada baik buruknya atau ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya, sampai saat ini bisa dilihat dari perjalanan tersebut, evaluasinya bentuknya kira-kira seperti apa. Kalau kalian lihat Lampung aja lah, nggak usah lihat daerah lain. Lampung itu pemekarannya kan sudah banyak. Sekarang sudah jadi 14 kabupaten 10 ya, 10 apa 14? 15 ya? Benar nggak? 15 kabupaten kota. Nah, apa sih coba kalian bisa memberikan masukan ke Ibu? Karena Ibu membuat soal ini kalau mahasiswanya tahu, kalau mahasiswanya nggak bisa, yang ngapain Ibu buat soal yang nggak bisa dijawab. Ibu memonitor, mengevaluasi sejauh mana kalian memahami itu.
barulah Ibu bisa buat soal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau nggak bisa jawabnya, harus bisa dijelasin sekarang. Nah, coba siapa yang bisa? Ya Bu, izin jawab. Bentar ya, kuliah otonomi S2 hari Sabtu tanggal 2 ini ya, tanggal 3 ya, tanggal 3 ya, 3 Juli 2021. Ada yang bisa? Yuk. Ibu nggak mau ya, kali Ibu ngajar tuh cuma nggak mau, kalian tuh pendengar aja, Ibu nggak mau. Kalian harus ada timbal balik dari apa itu namanya, imbas balik dari saya ke kalian. Oke. Siapa tadi yang mau maju? Oh, siapa? Saya Bu, saya belum pernah ngomong soalnya. Ya. Elva ya? Iya Bu. PJJ itu apa sih Pak? PJJ itu pendidikan jarak jauh Bu. Oh, PJJ. Yang jauhnya sejauh mana sih? Berapa kilo? Saya Lampung Timur Bu. Kira di luar pulau Sumatera. Enggak, di Lampung Timur. Cuman kadang sinyal nggak stabil juga. Harus mengungsi di sini Bu kalau kuliah. Ya, gimana Eva? Pandangan kamu? Ya, dampak baik buruknya adanya otonomi daerah ini Bu. Otonomi daerah kan perkembangan wilayah. Ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya di wilayah saya sendiri, khususnya di wilayah Lampung Timur. Saya ini sekarang misalnya saya di wilayah Metro Kibang, pelepasan desa saja misalnya. Pelepasan desa dulu ada perkembangannya, ada yang dampak baiknya dia ada susunan struktural baru, jadi lebih mudah akses untuk ke misalnya ada bantuan sosial atau semacamnya, itu lebih mudah aksesnya. Secara mandiri lebih bisa. Tapi dampak buruknya juga kita kehilangan misalnya nih masih satu wilayah dan di situ ada objek-objek wisata. Kita kehilangan objek wisata yang sebelumnya kita miliki berkat adanya otonomi daerah itu wilayah itu lepas. Gitu, Bu. Emang nggak ada lagi yang lain selain itu? Hanya potensinya cuma itu aja? Kalau sementara ini di tempat saya seperti itu Bu, yang saya lihat dari di wilayah saya. Ya. Itu berarti ya objek wisata menjadi tidak ada, berarti potensi daerah yang bisa dikembangkan itu selain wisata apa aja yang berjalan selama ini? Selain wisata, gimana sih Bu? Di sini rata-rata perkembangannya mata pencarian wisata dan pertanian. Pertaniannya nggak maju-maju banget. Pertaniannya enggak Bu, standar di sini. Oke. Ya beginilah keadaannya di sini. Yang maju-maju gimana Bu maksudnya berani yang maju? Ya, nanti saya jelaskan nanti kenapa bisa terjadi seperti itu. Oh, iya. Apalagi yang bisa ngasih masukan? Masukan ini apa? Oh, itu kalau di daerah Lampung Timur yang merupakan pemekaran dari daerah kota metro tadinya. Jadi berkembang, lalu ada beberapa aspek yang tidak bisa mendukung potensi itu dalam pengembangan atau pemekaran itu. Oke, ada lagi yang lain? Saya nanti buat soal enggak. Apa yang dimaksud dengan pemekaran daerah? Enggak. Tapi saya minta ceritanya. Ceritanya jadi pahami dulu artinya, setelah itu tulisan esainya yang penting. Farid, gimana? Lagi dicari? Belum ketemu? Enggak apa-apa, boleh kok. Memang kuliah daring itu paling enak ya. Ujiannya bisa buka buku. Terus jawab-jawabnya bisa dicari dulu. Enak banget. Kalian malah senang kali ya, bisa daring terus lah sampai tamat gitu ya. Pikirannya begitu malah. Dan mudah-mudahan bisa sampai daring terus sampai ujiannya daring juga. Ujian tesisnya daring juga. Ayo. Nah ini kayak mana ya, udah mau habis semester nih belum bisa memikir perkembangannya otonomi itu seperti apa. Ayo. Salah nggak apa-apa kok. Yang penting ada nilai aktivitas 1. Besok kita udah nggak ada kuliah lagi karena udah menghadapi ujian. Kalau mau masuk aktivitas sekarang. Sekarang masuklah apa yang mau dibicarakan. Kalau daerah ini Bu yang saya lihat ternyata manfaatnya banyak A, B, C, D. Seperti Bandar Lampung, seperti pemekaran dari misalnya Lampung Utara, seperti gini-gini. Nah, banyak. Coba.
Belum ketemu? Intan, ketemu belum Intan? Kayaknya lagi asik mencari. Ibu kasih waktu 5 menit. Siapa yang udah ketemu? Boleh, santai aja. Kalian habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada kuliah lagi kan? Sampai sore. Oh iya, makanya jawab. Ketemu belum? Bu. Ayo, saya nunggu Halo. sampai ketemu. Halo Ibu. Ya, silakan. Bu, saya mau... Tama ya, Mevi Tama. Iya, tapi saya mau memperjelas pertanyaannya tadi apa ya Bu? Perkembangan otonomi. Elva, pertanyaan Ibu tadi apa? Kelebihan dan kekurangan adanya otonomi daerah. Adanya pemekaran daerah. Pemekaran. Ya. Ada nggak ada? Manfaatnya bagus banget ya dari tahun 2004 berkembang sini. Oh nggak ada. Saya mau minta tanggapan itu dulu. Kan kalian bisa lihat fakta kok. Tadi udah tergambarkan loh oleh Elva, udah ada gambaran, tinggal nambahin punya Elva itu aja. Kalau saya lengkapi maksudnya tadi biar lebih jelas gimana Bu? Boleh. Jadi adanya kelebihan pemekaran daerah ini menurut saya, wilayah yang diberi kekuasaan itu dapat secara mandiri mengurus wilayahnya. Perluasan wilayah itu seiring dengan perkembangan struktural pemerintahan yang baru. Dengan demikian itu muncul kebijakan dan ide-ide baru. Sementara kekurangannya itu penyempitan wilayah. Otomatis kan dengan adanya pemekaran ini ada juga wilayah yang semakin sempit. Nah, itu juga mempengaruhi sempitnya sektor pendapatan APBD. Dan ada dampak lain lagi untuk wilayah yang sempit ini, dia wilayah yang kebagian wilayah non fungsi. Kan ada yang wilayah multifungsi, ada pendapatan dari sektor pertanian, mungkin kan sektor wisata, itu dia mungkin secara ini berkembang lah wilayahnya. Cuman kan yang non fungsi, yang dia kebagian wilayahnya wilayah rata, nggak ada pemasukan dari fungsional yang baik. Gitu. Bisa terjadi seperti itu ya. Oke. Eva plus. Menambah jawaban melengkapi. Oke, Intan, udah ketemu Intan? Bu, soalnya tadi saya baru masuk, Bu. Jadi kebetulan banget waktu saya KKN itu di daerah Waikanan, di desa Mulyasari dan Mulia Agung. Nah, jadi tadinya itu Mulia Agung itu satu, Bu. Jadi di daerah Mulyasari namanya. Di kecamatan kabupaten apa itu? Tapi ada kabupaten apa? Negeri Agung, Bu. Kecamatan Negeri Agung, pokoknya di Mulyasari. Pertamanya ada Mulyasari. Saya tanya dulu. Terus udah gitu Waikanan. Iya, Waikanan. Kabupatennya Waikanan.
Jadi kecamatannya Negeri Agung. Terus? Ya, terus udah gitu begitu saya tanya kenapa kok ada dua Mulia Agung dan Mulia Sari, kata saya kayak gitu. Iya, tadinya Bu Lurahnya sendiri yang cerita, Bu. Tadinya itu ini digabung satu daerah namanya Mulia Sari. Tapi gara-gara ada suatu gejolak lah, Bu. Karena kalau saya lihat tuh di Mulia Sari tuh kebanyakan dia adatnya Bali, Bu. Mulia Sari. Nah, kalau di Mulia Agung itu saya lihat dia Jawa gitu. Nah, terus udah gitu, lalu udah gitu jadilah dipisahlah. Lurahnya pun, Bu, saya ini nggak bener-bener, soalnya saya bener-bener di sana gitu loh, maksudnya. Jadi saya tahu lurahnya pun lurah yang ada di Mulia Sari, tapi jadi lurah Mulia Agung, kayak gitu. Jadi terus udah gitu, kalau menurut saya, Bu, yang namanya pemekaran daerah ini manfaatnya mungkin untuk membuat suatu daerah itu lebih mandiri ya, Bu. Cuman kalau menurut saya sih lebih banyak hal yang nggak ada manfaatnya sih, karena kan bakalan ngabisin. Sedangkan kalau saya lihat juga Mulia Agung itu nggak ada bedanya sama Mulia Sari gitu. Dalam sektor apapun juga kelihatan yang biasa-biasa aja gitu loh, Bu. Malah menurut saya kan pasti nambahin pengeluaran daerah, karena ada 2 daerah yang harus dibiayai, Mulia Agung dan Mulia Sari. Kalau menurut saya kayak gitu sih, Bu. Ayo ya. Farid, kamu laki-laki sendiri kok nggak menjawab? Ayo. Saya pengen suara cowok juga. Iya, Bu, tadi saya mempersilakan wanita terlebih dahulu lah, ladies first. Alhamdulillah. Berarti dia bergender ya penampilannya. Ya, kalau saya lihat ya, Bu, kalau kelebihan dan pemekaran itu, kalau pertama kalau saya lihat mungkin kalau pemekaran itu kelebihannya itu mungkin mengurangi bertumpuknya pekerjaan dari pemerintah yang pusat ya, Bu. Mungkin. Nah, namun ada kekurangannya, Bu. Mungkin seperti kasus dari seperti kasusnya Intan tadi dapat mendorong timbulnya daerisme atau provinsialisme ya, Bu. Seperti itu, mungkin ada gesekan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian saya juga pernah mendengar ada kasus di mana seperti pemerintah daerah dan pemerintah provinsi itu ada kasus yang seperti yang di Bandar Lampung itu ya, Bu ya. Ada yang kayak misalnya wali kotanya membuat flyover banyak-banyak, sedangkan pemerintah provinsinya menyarankan lebih baik tidak usah karena itu kan minjam uang ya, Bu. Kalau buat flyover itu sepertinya minjam pihak swasta, seperti itu, Bu. Seperti itu mungkin kalau yang saya lihat, Bu. 1, 2, 3. 3 orang ya. Separuh nih jawab. Masih mau nggak ini? Minggu depan udah libur nih soalnya. Nggak ada aktivitas. Lumayan nih nambah-nambah nilai. Iya lumayan. Saya mau ngelulusin semua kok pada masih nggak jawab. Ibu izin menambah. Nah, boleh. Nambahin boleh. Baca yang di teks boleh. Enak bener ya nggak ya? Itu nggak mau gitu. Ayo, Astarin. Salah satu contoh pemekaran wilayah yang ada di Bandar Lampung itu contohnya tuh Kabupaten Mesuji, Bu. Nah, Kabupaten Mesuji ini kan hasil pemekaran dari tulang bawang. Pemekaran wilayah ini bisa berdampak positif karena pemerintah pusat ini tidak perlu lagi repot untuk memeriksa keadaan satu persatu. Karena kan Mesuji ini kan yang dulu salah satu kecamatan di tulang bawang ini jauh dari pusat pemerintahan ya, Bu ya, yang ada di Menggala. Jadi dengan dibuatnya pemekaran wilayah ini bisa mempermudah warganya dan juga Mesuji ini bisa jadi lebih berkembang. Contoh perkembangannya itu kayak pembangunan jalan, jadi lebih maju dari sebelumnya. Terus sekarang ini udah ada taman wisata sendiri, jadi warga juga bisa lebih maju. Gitu. Izin, Bu, pertama kalau misalkan seperti pemekaran daerah itu menambah lapangan pekerjaan nggak sih, Bu? Seperti kan ada misalnya ada lurah baru, ada banyak pembukaan CPNS baru, mungkin seperti itu juga buat kelebihan dari pemekaran daerah, Bu. Suaranya mood, Bu, punya Ibu.
suara ibu itunya. Ya, untuk Nevitama Nanda Puspita yang belum menjawab, silakan baca dulu. Ibu mau nanda tangan skripsi mahasiswa S1 mau wisuda ya. Bentar ya. Siap, Bu, siap. Dia udah Siap. nunggu di depan. Tugas apa kita, Mbak? Banyak kayaknya tugas. Nevitama sampai jam 4 loh gelas statusnya. Ngerjain tugas. Rit, jawab apa sih Rit? Gua nggak ngerti loh, sumpah Rit. Rit, jawab apa sih? Kasih tahu gue sih Rit. Bukan Google loh. Gue nggak ngerti loh Rit. Gue lagi zoom juga nih beneran. Lo tuh terlalu rajin lo itu. Kamevi, kalau kata gue, pemekaran wilayah tuh sama sekali nggak ada manfaatnya. Anak-anak ada. Dulu sih Rit, gue mau jawab dulu. Adalah pemekaran. Semua pemekaran wilayah itu buat APBD tuh semakin bertambah, oh enggak? Terus alasannya apa? Pada dasarnya, iya walaupun gini, kenapa sih ada pemekaran wilayah? Pasti ada gejolak masyarakat. Masyarakat tuh nggak mau nih, dia ngerasa kok saya nggak terlalu diperhatikan sama lurah, kok saya nggak terlalu diperhatikan, kok daerah sini nggak terlalu diperhatikan, makanya ada pemekaran wilayah. Nah, berarti ada manfaat kan? Cuma pada dasarnya pemekaran wilayah itu hanya supaya gue punya otonomi sendiri supaya ya ini loh dananya itu ada di sini juga, dananya ada di sini juga, sehingga daerah di situ juga itu ikut maju gitu loh. Ini sebenarnya nggak maju juga, itu cuma buat oknum-oknum tertentu aja, makanya di situ dibilang otonomi pemekaran wilayah itu buat korupsi makin merajalela. Lo kan cuma ngeliat kasus di desa lo, belum melihat pemekaran misalnya itu kan desa. Coba kalau pemekaran di kabupaten, kayak di Mesuji itu kata Mbak Astari, mungkin Mesuji nggak akan maju seperti sekarang, lebih dari tulang bawang. Barit baca. Iya mungkin kalau di kabupaten ya, gua kan Tapi gua di HP gua lobet. Di sini nggak bisa chatting juga. Ngomong aja apa? Bisa di sini. Pakai nggak bisa kan? Pakai bisa itu bang. Sih WhatsApp web. Bentar. Bentar. Tugas apa ini, Map? Ada tugas apa? Tugas apa? Lingkungan kan? Oh, kapan lingkungan kumpulnya? Nggak bisa gue WhatsApp web. Bukan. Tugas lingkungan terakhir 12 Juli jam 6 kata Pak Rohim. Mas, ini yang tugas akhir atau yang UAS? Kalau yang UAS ada sendiri yang tugas akhir itu gimana? Pak Rohim nggak bakalan denger di sini. Pak Rohim jalan-jalan. Rit, gue telepon ya, Rit. Udah nggak usah. Ini nih bisa masuk. Lo ngetiknya bang. Mbak Elva enak benar sambil makan, yummy. Bagi ke Mbak. Kan sendiri aja. Coy, Catherine mana ya? Aku nggak pernah kuliah, coy. Nggak tahu. Rit, mana? Apa yang lu tunjukin sih, Rit? Ya itu loh. Lo searching aja. Diganti aja kata-katanya. Gue malah paling enak mungkin kalau kuliah sama ibu ini loh. Yang lain ngecek terus. Ya sama Pak inilah Pak Heni. Dan Nanda lagi pusing tah? Nggak denger Nanda. Lagi sedih tah?
Kenapa kawan? Cerita kalau ada masalah. Jangan bersedih kawan. Jelek juga sinyalnya. Bang Denny, Bang Denny. Bang Denny. Bang Denny Febriansah. Weh, gue sendiri di sini laki-laki. Tadi UAS Metopen disuruh ngapain ya? Metopen. Buat ini Metopen. Kamevi. Ya, maksudnya gimana sih? Kasih Metopen loh. Halo? Ngomong apa lu Tan? Ada suara. Nah, ibunya. Haraku. Tan. Rit, WA lo udah aktif belum? Bang. Pada daftar nggak lo? Daftar. Hah? Daftar apa? Daftar gua. Kejaksaan kan? Gue PC ya. Gue mau nanya. Lo mau daftar jaksa tuh kan?
Daftar, Kak. Lo nggak bisa, Map. Daftar. Tinggi lo nggak cukup. Kalau jaksa nggak bisa, hakim bisa kan? Bisa. Bisa. Oh juga lah daftar hakim aja lah. Biar saingan sama Map. Cuman itu tuh yang 1.000 ininya. Kuotanya yang 1.000. Habisin nih. Paling Aku banyak sih ya ini, itu Mbak. ya. Mbak, Cuman kalau hakim itu gue Ini lihat yang buat gua batuk. saingannya ini juga Makasih. anak-anak UIN itu. Anak Aduh, apa? ribunya udah itu. Anak UIN, suruh baca lo tadi. Ayo, yang suruh baca tadi apa jawabannya? Jawabannya apa coba? Siapa dari 3 orang? Halo, Bu. Ngomong, Map. Ibunya masih mute ya? Aslarin ya? Atau Aslarin atau Meme Vitama dulu? Saya dulu, Bu. Ya, boleh. Kelebihan dari pemekaran dari otonomi daerah ya, Bu. Menurut saya itu pemekaran ini dia bisa meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dari pemekaran itu. Terus pemekaran juga bisa mengembangkan pengelolaan pembangunan sesuai dengan kemampuan dari daerah itu sendiri. Jadi dia lebih menonjolkan karakteristik dan kelebihannya untuk pemekaran yang dimekarkan di daerah itu. Misalnya di bidang ekonomi atau industri atau pangan seperti itu. Lalu dari pemekaran ini jadi sistem pemerintahan atau sistem kependudukannya dia lebih efisien sih, Bu, karena dia kan terbagi-bagi ya, Bu ya. Walaupun memakan dana yang besar, tapi dia lebih khusus gitu, maksudnya jadi terakomodir dengan baik. Sedangkan kelemahannya atau keterbatasannya dari pemekaran ini jadinya wewenangnya pemerintah orang melihat kos itu jadi terbatas. Ya. Oke. Itu aja sih, Bu. Makasih. Ibu izin menambahkan. Bisa saya mau nambahin? Nanda, Ibu. Ya. Nanda ya. Iya. Jadi kalau misalnya terkait dengan pemekaran desa atau wilayah sendiri itu tuh kalau di tempat Nanda ini baru 1 tahun yang lalu ada pemekaran daerah yang dimana yang seharusnya Belambangan Umpu itu tuh jadi satu kecamatan gitu ya, Bu ya, tapi ini sekarang dibagi menjadi 2, yang dimana sekarang ada Belambangan Umpu dan yang kedua itu pemekarannya menjadi Umpu Semengu, yang sebelumnya itu terdapat 25 kampung dan 1 kecamatan, 1 kelurahan gitu, Bu ya. Kalau misalnya tadi Intan ngomongin dia tidak enggak efisien atau apa bahasanya tadi itu, kalau Nanda sih ngelihat dari lapangannya setuju banget kalau misalnya ada pemekaran daerah gitu ya, Bu. Karena di sini kalau untuk di tempat Nanda itu 25 kampung dan 1 kecamatan itu dia jaraknya jauh-jauh gitu ya, Bu ya, dan dibagi jadi 1 ke arah kanan, 1 ke kiri gitu, Bu. Jadi kalau misalnya dia cuma ada 1 kampung, 1 kecamatan doang, itu kurang efisien baik dari waktu, kalau misalnya ada kegiatan, terus kalau misalnya ada acara-acara kayak gitu, dan kurang baik camat khususnya gitu ya, Bu ya, kurang bisa menyeluruh untuk ke masyarakatnya, Bu. Kurang bisa menyeluruh. Terus karena kalau misalnya sehari itu, Bu, ini pengalaman Nanda karena papa Nanda camat di sini, pengalaman Nanda kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu, jadinya nggak bisa, sehari itu bisa 4-5 acara gitu ya, Bu ya. Jadi nggak bisa datang ke semua tempat gitu, Bu. Nggak bisa hadir langsung di masyarakat itu sendiri gitu, Bu. Karena
karena faktor dari jauhnya antara satu tempat dan satu tempat yang lainnya. Jadi kalau misalnya sudah dibagi menjadi 2, lebih efisien dari waktu kalau misalnya ada acara gitu. Ada beberapa kebaikan, ada beberapa kekurangan ya Kak ya. Berarti seperti itu kan evaluasinya. Berikutnya siapa lagi? Ini harus dapat nilai tambah dulu dong, nanti minggu depan udah libur. Elva sudah, Sarin sudah belum ya? Sudah ya? Belum toh? Mana? Oh sudah. Berarti Denny belum ya? Denny yang belum. Denny mengevaluasi dari seluruh temannya cerita itu loh, boleh. Dari apa yang diceritakan saya bisa menyimpulkan, boleh. Pokoknya ada yang diomongin. Ya Bu, baik Bu. Ya. Izin menjawab. Ya, tujuan pemekaran dari sekian jawaban dari kawan-kawan Bu. Menurut saya itu tujuan dari pembangunan pemekaran itu yaitu untuk mewujudkan kemandirian daerah yang ingin dimekarkan, kemudian untuk pemerataan dalam kemakmuran masyarakatnya maupun itu ekonomi maupun sosialnya. Kemudian kalau menurut saya dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemekaran itu yang pertama itu tentu saja dia harus memikirkan pendapatannya daerah yang baru dimekarkan itu Bu untuk memajukan masyarakatnya yang pertama. Keduanya tentu saja dalam pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu membutuhkan biaya. Nah, dengan adanya pengeluaran biaya itu daerah yang baru pemekaran itu kan harus menyeimbangkan diri antara pengeluaran dengan pendapatan dan potensi yang ada di daerah baru tersebut, Bu. Begitu sih, Bu. Dari apa yang kalian jelaskan tadi satu persatu, ada yang pemekaran ini kecamatan, dan desa dan sebagainya, yang pengalaman-pengalaman yang ada. Intinya kalau kita melihat di dalam sebuah pembentukan peraturan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka kita melihat bahwa persiapan daerahnya akan dimekarkan atau bentuknya kabupaten kota, yang kita fokus ke sana dulu. Itu yang pasti adalah kira-kira orang akan mengevaluasi layak atau tidak layak. Gak mekar-mekar seenak-enaknya aja. Ya. Jadi layak atau tidak layak itu perlu sebuah evaluasi. Jadi ada masa persiapan untuk pengevaluasian. Apa kalau dia dikembangkan, manfaatnya apa? Kalau dia tidak dikembangkan juga masih bergabung. Nah, disitulah orang melihat bahwa potensi daerah mana yang bisa berkembang, potensi daerah mana yang tidak bisa berkembang. Karena 32/2004 masih belum pas untuk menjelaskan tentang isi kriteria yang pasti dalam sebuah pemekaran daerah. Jadi kita nggak bisa, kita kalau orang hukum harus melihatnya ke sana dulu ya. Nggak, oh ini gini. Nggak. Kita melihat di latar belakang apa yang saya jelaskan itu berarti adalah kriteria manfaat atau tidak ada manfaatnya dalam sebuah evaluasi itu penting. Kalau kita melihat dari perjalanannya itu, maka setelah ada evaluasi, maka kita melihat persyaratan-persyaratannya itu dari kesepakatan daerah yang akan dimekarkan. Kesepakatannya itu persyaratan yang penting itu adalah persyaratan administratif. Bisa nggak kira-kira jalan ini ya? Ada nggak pegawai yang mau pindah ke situ? Sekarang aja yang sudah pindah masih kabur, dia Jumat ada di Bandar Lampung ya nggak? Jumat pagi udah di Bandar Lampung. Daerah-daerah yang dimekarkan seperti Mesuji, seperti apa? Ya daerah-daerah yang sudah menjadi sebuah daerah kabupaten kota. Kabur semuanya. Jumat sudah kabur, datangnya Senin lagi. Nah, sebenarnya pada pengembangan pada sebelumnya tahun 2013-2014 itu banyak juga yang bisa diteliti. Kalau kalian orang HTN bisa meneliti itu. Apa perbandingan 32-24 dengan 23-2014? Kalau saya lihat dari perbedaan itu, maka haruslah dievaluasi dulu, ada masa persiapan yang harus diukur
bisa berkembang atau tidak, atau stagnan, menghabiskan dana pusat aja. Di sini kita melihat banyak yang sudah terjadi pada 2003-2004, itu bentuknya stagnan. Sekarang saya lihat Liwa, apa yang bisa dibangun dari Liwa sampai sekarang? Belum menonjol hasilnya apa, potensi katanya damar. Damar banyak di situ. Bisa dikembangkan menjadi potensi yang besar untuk membiayai daerah sendiri. Nol, nggak ada. Malah nggak ada sebutan damar lagi yang namanya di Lampung Barat. Itu daerah-daerah itu waktu 32-2004 memang belum tegas memberikan sebuah layak, kriteria layak dan tidak layaknya sebuah perkembangan. Tapi di 2014 itu perlu pengevaluasian layak tidak layak dan perlu pengukuran sebuah evaluasi bisa atau enggak digabungkan atau nanti dia menjadi beban pemerintah pusat akhirnya harus balik lagi bergabung lagi ke daerah yang asal mereka atau harus digabung kemana. Itulah adanya pemekaran dan penggabungan. Nah, itu ada pemekaran, ada penggabungan. Di situ kita melihat bahwa nggak bisa kalau dulu masyarakat usul DPR, oke, kirim Jakarta dikabulkan. Sekarang lebih ketat, lebih selektif dia memilih bisa atau enggak. Karena yang dipikirkan sekarang kita lihat seperti daerah mana tadi ada pengembangan daerahnya itu objek wisata itu justru objek wisatanya diambil seperti ceritanya siapa tadi ya, Nanda bukan siapa. Itu kalau objek wisatanya nggak ada lagi, jadi hilang kata Eva. Nah, bagaimana dia? Berarti evaluasi pada tahap mau adanya pemekaran tidak ada sama sekali. Jadi ketika orang itu jadi beban untuk dibiayai, akhirnya harus kembali sebetulnya menggabungkan daerah kembali untuk tidak memberatkan pusat. Karena kalau yang namanya mau dimekarkan, berarti pusat punya tanggung jawab untuk membuat jalur transportasi. Jalanan-jalanan itu berapa dana yang harus dikeluarkan untuk satu daerah. Yang pasti daerah itu masih jalannya masih jelek dan belum berkembang dengan baik. Makanya sekarang kita melihat perbedaan itu adalah sangat-sangat penting mengukur sebuah bisa atau tidaknya dimekarkan. Nah, itu kita lihat lagi dari dalam ini saya ya. Kita lihat kalau kita beranjak dari ini, saya mengawalin sepintas ya. Pasal 1825 dan setelah amandemen kita melihat NKRI itu dibagi provinsi dibagi atas kabupaten kota. Betul, 100 nilainya itu kan. Memang sudah benar. Pemerintah daerah provinsi kabupaten kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Benar yang saya kasih kuliah yang pertama kalian. Lalu dalam pasal 18 ayat 5 menentukan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sudah kita pelajari sebelumnya, ya kan? Hal ini. Lanjut, ini saya hanya sekilas mengingatkan. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab pada pemerintah daerah secara proporsional. Jadi apa yang ada, dia laporkan. Apa yang nggak ada juga dia bisa laporkan. Lalu artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan. Ya pasti kalau sudah otonomi berjalan, biaya otonomi daerah itu nggak bisa daerah itu bangun sendiri jalan tol, nggak bisa begitu dana yang segitu besar yang harus dikerjakan oleh daerah, nggak mungkin, pasti pusat. Beban pusat berapa banyak yang harus ditanggung. Nah itu ada beberapa pertimbangan. Lalu dalam 32/2004 yang saya katakan tentang pemerintahan daerah menentukan bahwa pembentukan daerah otonom dapat berupa penggabungan, karena dia tidak mampu dan tidak ada hasilnya sama sekali sehingga rakyat menjadi sulit, pertanian juga hasilnya juga tidak mendukung, itu bisa bergabung. Jangan merupakan gengsi bergabung. Ini malah dipecah-pecah desa juga dipecah, kecamatan dipecah. Tapi dananya dari mana? Ini yang masih belum tegas pemerintah yang dilakukan oleh daerah dengan peraturan-peraturan yang ada. Termasuk Undang-Undang 23 tahun 2014. Penggabungan beberapa daerah bagian daerah yang bersanding atau bermekaran dari satu daerah menjadi dua daerah. Nah, bisa bergabung kalau dia tidak punya kemampuan untuk berdiri sendiri. Bisa juga dia
berdiri sendiri karena potensi yang bisa dikembangkan dan bisa mendukung jalannya pemerintahan di daerah kabupaten kota yang dimekarkan. Selanjutnya kita melihat lagi bahwa pasal 32, kita lihat ke Undang-Undang 2014, menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran dan daerah penggabungan sama. Tapi pasal 33 dia mengatakan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota menjadi 2 atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah bersanding dalam satu provinsi menjadi 1 daerah baru. Jadi nggak harus semuanya dimekarin. Kalau yang dimekarin nggak punya dana ya nggak bisa. Kalau dimekarin itu punya potensi besar nggak boleh bergabung, harus berkembang sendiri. Nah ini ukuran standarnya itu jangan dihilangkan sebagai ukuran yang bisa berpotensi atau bisa berkembang atau tidak. Lalu kita lihat secara filosofis, kita melihat tujuan pemekaran daerah itu ada 2 kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah pendekatan pelayanan umum. Ya jelaskan ya, dari provinsi langsung menuju ke situ. Jadi lebih cepat. Yang kedua, memperpendek rentang kendali pemerintahan. Kalau dia ini misalnya banyak benar-benar kita ini kalau nggak dimekarkan rentang kendalinya luas banget. Nah, digabung. Setuju, semua setuju. Sehingga kalau kita melihat dari tahun 2003 sampai 2009, itu aja ada 510 daerah otonom baru. Kalau saat ini berjual 529 daerah di 34 provinsi, 402 kabupaten dan 93 kota. Kita lihat standar yang Undang-Undang 2014 bicara tentang pengembangan daerah kabupaten kota. Nah ini kita lihat berapa dana pemerintah kalau sebagian atau sepertiganya itu tidak ada potensi itu bisa dikembangkan. Bangkrut kita, ya, ukurannya begitu. Kalau kita melihat perhatikan besarnya jumlah daerah otonom DPR dan juga DPD, berhati-hatilah DPR dan DPD itu untuk bisa menerima aspirasi pembentukan daerah otonomi baru. Jadi DPR, DPD itu sebagai penilai. Dia orang daerah, dia melihat kemampuan daerah seperti apa. Masukan dari mereka itu menjadi penentuan apa bisa dikembangkan atau tidak. Nah, harusnya jangan selalu ceroboh orang yang dia kalau memekarkan malah rakyatnya jadi susah, nah itu nggak benar juga. Apakah DPR-nya atau DPD-nya nggak benar. Nah, ini standar ukuran yang bisa kita lihat mampu tidaknya itu ada di DPR juga punya penilaian, DPR setempat, DPD juga punya tugas untuk menilai itu. Lalu kita melihat selanjutnya adalah, kalau kita melihat pada evaluasi Kemendagri tahun 2012, tidak satu pun daerah otonomi baru yang berkriteria baik. Dan terdapat 4 daerah yang termasuk kurang layak. Yang disebut kurang layak tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah. Banyak sekarang gagal pemekaran daerah. Seperti yang dikatakan tadi, kayak mana daerah wisata kita diambil. Ya nggak wajar harus dimekarkan. Nggak bisa dia kalau dia nggak ada apa-apa ya jangan dimekarin dong. Karena sudah diambil wilayah bergabung dia malah boleh. Nah, di sini kita lihat ada penggabungan, pengertian penggabungan dan pemekaran. Prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang 231 tentang pemerintah daerah, kita melihat bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi. Provinsi luas banget, boleh bagi. Saya masih daring loh. Masih daring nih, mahasiswa S2. Nanti saya masih apa? Nanti kira-kira setengah jam lagi habis. Orang lah kan itu Tika bilang Bu Reni yang mau hadir. Oh sudah, coba hubungin aja WKU, Tika pilih aja siapa. Sudah terdapat Bu yang wakilin gitu aja. Sekarang Tika pilih apakah Bu Ida Giris, apakah yang lainnya sudah Bu Cek nggak bisa, Bu Ratu nggak bisa. Oh ya sudah, dia tadi kemarin tuh nyuruh saya juga Bu pilih aja. Ya kan Tika dia itu bilang sama saya juga kemarin itu dia nelpon saya. Kalau saya pulang hari Senin
mungkin saya yang akan hadir langsung. Kata dia, Senin saya ada urusan di Kalianda, kan itu acaranya Selasa. Nah itu, makanya saya kalau lihat omongan Tika itu, saya pikir, wah ini benar omongan dia ini berarti. Saya pikir gitu. Nah jadi kalau memang dia nggak benar, ya bilang aja Bu, nah kalau gitu Ibu aja yang milih. Ibu, ya sudah. Nggak bisa, saya ini belum sekarang masih daring, saya masih daring, belum berhenti. Ini anak-anak eksekutif yang pegawai-pegawai, ada jaksa, ada hakim. Ya udah. Ya saya nggak ngerti lagi. Hapus saja, saya hapus itu. Ya. Jadi seterusnya kita melihat pada poin yang kedua. Dalam pemekaran daerah itu, Provinsi Kabupaten Kota nomor 23/2014, Undang-Undang menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan beberapa persiapan selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu evaluasi daripada pemekaran itu layak atau tidak layak. Itu menurut 23/2014. Kalau dulu 32/2004 belum mengatur tentang hal itu. Pokoknya disetujui DPR, oke. Disetujui DPR RI, oke, mekar. Tapi pada 23/2014 harus ada tahapan persiapan selama 3 tahun. Lalu tujuan agar nanti daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induk. Jadi lebih matang daripada isi Undang-Undang 32/2004. Sampai sini bisa dipahami nggak? Perbedaannya jelas nggak? Ada yang nggak jelas atau udah jelas? Ada nggak yang bingung? Nggak ada? Lanjut kalau nggak ada ya sampai sejauh ini. Kita masuk pada poin 8. Jadi kalau kita melihat dari pembentukan daerah persiapan yang dikatakan selama 3 tahun ditinjau kembali, apakah layak tidaknya selama 3 tahun diamati dan diawasi oleh DPR dan DPD setempat. Yang pertama adalah ada syarat yang pertama, persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas minimal penduduknya ada ukuran standar. Berapa jumlah penduduk minimal berapa? Ada aturannya itu dalam peraturan. Lalu batas wilayah cakupannya sebatas mana? Itu harus dalam tempo 3 tahun itu kalau memang berkenan dan punya potensi yang bisa dikembangkan, evaluasi seperti itu. Lalu batas usia minimal daerah provinsi, batas usia minimal daerah provinsi atau daerah kabupaten kota ada. Batas minimal usianya berapa? Usia provinsi itu misalnya baru dibangun 5 tahun sudah menikahin ya belum bisa. Gitu loh. Batas usia keberadaan provinsi itu. Kalau dia baru ya jangan dulu dipelajari dulu. Yang harus dipenuhi itu adalah persyaratan kapasitas daerah juga. Meliputi geografi, demografi, dan keamanan. Jadi geografi letak. Tata letaknya itu batasnya harus jelas. Kapasitas yang akan dimekarkan. Jumlah penduduknya harus berapa, ada ukuran standar, boleh dimekarkan atau tidak. Ada aturan lagi di bawah ini ada aturan. Dan keamanannya bagaimana? Keamanannya dilihat
aman atau enggak dia bisa berdiri sendiri, dalam arti kalau dia di pinggir laut dan sebagainya, banyak pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lalu sosial politik dan adat istiadat dan tradisi. Bagaimana keberadaan atau perkembangan masyarakat di situ? Mendukungkah atau sama sekali tidak ada peduli atau dan sebagainya? Jadi penilaian itu banyak. Dan kelima, potensi ekonomi yang saya katakan tadi, apa hasil yang bisa dibangun, yang bisa dimekarkan, yang bisa sebagai pendukung dana, potensi ekonominya apa? Tempat wisata, banyak sekali di situ, misalnya usaha-usaha besar, investasinya di daerah itu, mungkin banyak yang bisa dijadikan sebuah dana untuk berkembang. Dan yang keuangan daerahnya bisa seperti apa? Minimal dari itu ditafsirkan per bulan atau per tahun akhirnya bisa dikumpulkan dana berapa dari potensi yang ada. Yang ketujuh, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dari segi administratif bisa jalan atau enggak dengan susunan kepegawaian yang membantu jalannya administrasi di dalam kabupaten atau daerah baru tersebut. Jadi lebih jeli dibuat supaya nggak segampang yang dikira sebelumnya, dari sebelumnya. Lalu kita melihat bahwa persyaratan yang kedua yang harus dipenuhi pembentukan daerah persiapan adalah, itu saya katakan persiapan administratif. Persyaratan administratif terbagi lagi, persyaratan administratif untuk pembentukan daerah, kita harus lihat, kita siap ini. Siap tenaga yang bisa membantu di pekerjaan ini, gimana cara-caranya untuk bisa pemenuhan orang-orang yang bisa bekerja. Adapun persyaratan administratif pembentukan daerah persiapan provinsi sebagai berikut. Persetujuan bersama dari permohonannya untuk menjadi cakupan wilayah daerah persiapan, persetujuan DPRD, itu harus ada dalam segi usulan untuk memekarkan daerah, gitu loh. Akhirnya kita mendapatkan bahwa kajian tim independen yang tidak terkait, bukan orang dari pemerintahan, itu akan ada kajian-kajian tertentu, orang di tim yang disuruh meneliti lebih dalam, lalu hasilnya disampaikan pemerintah pusat. Selanjutnya pemerintah pusat eksekutif mengkonsultasikannya kepada DPR. Hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan. Ini yang kita harus, kira-kira tergambar nggak polanya? Oh, gini. Bisa ditangkap nggak? Itu dalam perbedaan dalam pemekaran ya. Jadi kita melihat bahwa dalam pemekaran itu memang butuh sebuah perjalanan yang mantap, yang benar-benar bisa dipercaya bahwa ini bisa atau tidak bisa. Sebenarnya kalau kuliah ini ya, kuliah otonomi perlu panjang ceritanya. Nah, jadi ada yang belum paham di mana yang bisa ditarik kesimpulan? Saya tidak akan tanya apakah dimaksud pemekaran daerah, enggak. Saya dulu perjalanannya. Oh, gini loh pemerintah daerah, kalian harus tahu. Bu, izin bertanya, Bu. Jadi kan disebutkan bahwa seperti pemekaran daerah itu sekarang sulit ya, Bu, karena pengawasan yang ketat gitu ya, Bu. Karena masih
banyaknya aturan, apalagi kata Ibu tadi yang terpenting itu administrasinya ya, Bu. Nah, tapi misalkan ada suatu pemekaran daerah di mana semua aspeknya sudah tercukupi dan sudah dimekarkan, namun seiring berjalannya waktu daerah tersebut tidak berdampak yang seperti yang dikira ya, Bu. Apakah itu yang berpengaruh itu dari aspek karena memang aspek eksternal atau internalnya? Kan sebelumnya memang sudah dievaluasi bahwa daerah ini sudah layak untuk pemekaran. Itu seperti apa ya, Bu? Prosesnya lagi. Kan tadi saya katakan perbedaan 32 2014 dengan 23 2004. 23 2004 dengan 23 tahun 2014. Itu kita melihat bahwa pada saat 32 2004 peralihan dari undang-undang setelah reformasi yang ada muatannya tentang pemekaran, itu ada kita lihat di dalam 32 2004. Tapi 32 2004 itu belum seselektif yang sekarang gitu loh. Sehingga kita melihat juga kadangkala seperti yang dikatakan siapa tadi, ada mahasiswa saya lupa. Kadang-kadang potensinya tuh berpindah, potensi yang harus menjadi pendukung dari kekuatan income daerah itu masih beralih karena kurangnya evaluasi pada saat itu secara matang. Makanya sekarang 23 2014 orang mengevaluasinya lebih akurat gitu loh. Kalau kamu nggak bisa ya gabung aja, kalau kamu memang mengeluh kira-kira nggak bisa gitu. Nah, jadi kita melihat di situ evaluasinya itu sudah cukup tajam. Ada tim independen, ada orang yang mengevaluasi mulai dari DPR, DPD, mengawasi apa bisa atau enggak, mengamati dan sebagainya. Itu banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk administratif. Usulannya itu benar-benar akurat menurut potensi yang ada di situ atau tidak. Terus orang sudah ada daerah, kira-kira administrasi bisa jalan enggak? Kerjanya evaluasinya lebih dalam di 23 2014. Jadi kalau saya lihat sih masih lemahnya 32 2004 dan lebih selektifnya 23 2014. Itu yang menjadi pembanding. Dari pembanding berat sehingga kita tidak segampang dulu kita mengambil langkah itu. Justru kita mengevaluasi undang-undang 23 2014 yang benar-benar selektif dibandingkan dengan 32 2004. Gitu. Itu loh, Arit. Paham nggak, Arit? Iya, Bu. Jadi sekarang kalau pemekaran daerah udah memakai undang-undang yang 2014 itu ya, Bu. Jadi lebih sulit dan ini. Lebih langkahnya lebih selektif. Dan bila kan misalnya kalau misalnya memang udah ada pemekaran daerah namun tidak sesuai ekspektasi itu, ya udah berarti digabungkan lagi ya, Bu. Iya, kalau dia tidak mampu, ngapain beratin pusat ya? Pusat itu tutup aja, itu gabung aja lagi. Makanya ada di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu ada pemekaran, ada penggabungan. Supaya orang itu bisa punya potensinya bisa dikembangkan, baik masyarakatnya, baik potensi yang ada dalam kegiatan hasil bumi dan apa yang bisa menunjang mereka. Partisipasi masyarakat juga mendukung, termasuk juga budaya dan sebagainya, tradisi yang sebagainya. Pokoknya banyak faktor di 2014. Kalau itu kan enak ya, paham ya jadinya ya. Maksud Ibu itu paham itu, biar kalau ada yang nyari judul bingung, itu juga bisa jadi judul macam-macam perspektif yang dilihat. Perspektif peraturannya jadi normatif, perspektif yuridis empirisnya di lapangan, bisa jadi semuanya. Tidak hanya teks kita ngapal, tetapi kita menganalisa penerapan sebuah kegiatan pemerintah berkaitan dengan peraturan yang ada. Benar nggak? Benar kan? Oke. Katanya mau kuliah lagi. Ini sudah jam 11 lewat 10. Nggak ada yang mau tanya lagi? Minggu depan kita libur? Ya, kan kalau misalnya undang-undang tahun nomor 23 2014 ini lebih selektif di bidang administrasi ya, Bu. Kalau misalnya enggak juga. Oh, enggak juga. Oke. Okay. Karena kan ada saya bilang tadi ada tim pengawas independen. Pengawasan, iya betul.
ketika wilayah ini sudah berdiri, Bu, maksudnya sudah mekar, pengawasan ini apa berlangsung terus-menerus ya, Bu? Misalnya kayak 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu. Ya tetap. Terus kalau misalnya untuk wilayah yang dikira kayak misalnya aspek ekonomi, sosialnya kayak ini nggak berkembang gitu. Maksudnya dikiranya itu ternyata berkembangnya hanya di awal, makin kesini malah menyurut. Itu kemungkinan nggak, Bu, kalau misalnya pemekaran wilayah itu juga digabungin lagi gitu, Bu? Atau gimana? Saya belum ini sih, Bu. Belum tahu itu sih, Bu. Itu pasti digabungkan. Cuma kadang-kadang orang-orang gengsi untuk bergabung itu, walaupun nggak ada apa-apanya bertahan. Jadi kabupaten ada bupatinya, ada ini berebut, masalah ada unsur politis. Kekuasaan ya, Bu ya. Iya, Bu. Kadang-kadang kita bingung pada dalam negara itu pasti ada. Makanya disebut negara, pengertian negara adalah sebagai sebuah organisasi kekuasaan. Disitulah kekuasaan banyak yang kita nggak bisa bilang nggak ada sih, ya nggak bisa. Jadi kita lihat pastinya itu lebih selektif karena kita melihat ada tim independen, ada DPR, ada persiapan untuk dilihat perkembangannya selama 3 tahun. Ya kan? Oh, ini nggak bisa nanti evaluasi dari independen. Kasihin ke DPR, evaluasi, nggak bisa bergabung aja. Masih bergabung, jangan boleh berdiri sendiri dulu. Nanti membebankan kepada pemerintah pusat. Jadi kira-kira gambaran. Maaf, Bu, tadi kan Ibu bilang tentang misalnya nggak mau tetap bertahan. Itu yang menentukan itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah juga? Kalau dia kekeh nggak bisa, Bu. Seperti apa, Bu? Ya, apa? Itu orang pribadi penguasanya biasanya bertahan. Tapi tim evaluasi tetap ada. Tim evaluasi tetap ada. Dan apapun yang sudah tidak bisa bergerak lagi ya harus dikembalikan. Berarti kewenangan mutlak dari pemerintah juga ya, Bu, dari tim evaluasi itu. Betul, karena pemerintah tuh nggak akan sanggup membiayain orang yang tidak punya hasil apa-apa secara terus-menerus. Bebannya berat. Kalau dibolehkan itu semuanya nggak mau buat. Tapi hingga saat ini saya belum lihat penggabungan yang pertama dulu ada yang nggak sanggup, tetap bertahan gitu. Seperti yang dikatakan itu, walaupun nggak ada hasil apa-apa tetap dia bergerak. Walaupun sudah diambil potensinya yang ada di daerah lain tetap bertahan. Nah itulah tipe-tipenya. Makanya undang-undang ini keluar lebih selektif dan lebih pengawasannya secara independen ada yang Iya, masalahnya kan saya belum lihat ada yang penggabungan itu. Iya, belum ada. Itu kan yang dulu 32 2004. Banyak sampai 500. Nah, sekarang akhirnya muncul undang-undang 23 2014 yang lebih selektif. Mungkin di sini akan nanti terjadi penggabungan. Kalau dia sudah ada hasil selama 7 tahun sampai 10 tahun, wah ini ditunggu juga nggak benar-benar nih. Nah, 2014 itu mungkin mulai berlaku penerapannya 2015 dengan peraturan pemerintah dan sebagainya, berarti baru jalan 5 tahun. Nah, ada tim, pokoknya lebih ketat daripada sebelumnya. Mungkin ada sikap yang diambil. Nah, itu bisa diteliti kalau memang dia, kenapa kok nggak ada ya orang penggabungan? Lihat dulu potensi yang kita evaluasi dari data. Oh ini kayaknya stagnan nggak ini? Kenapa kok nggak ada? Bisa juga jadi sebuah pertanyaan. Oh yang pastinya ada sesuatu di belakangnya gitu. Oke. Nggak ada yang nanya lagi? Ya. Cukup, Bu. Sampai ketemu di depan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Dan juga sampai ketemu di mata kuliah lain. Mungkin kalau mata kuliah lain perbandingan ya bisa khusus karena anak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Thank you, Bu. Ibu. Habis ini HI ya? HI publik ya? Tahu, udah tunggu aja.